Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Optimalisasi Proses Bisnis Penjualan di Cafe Portakaba dengan Pendekatan BPMN. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmadanti dengan NIM 23020027. Nama saya Sandi Darmawan Putra dengan NIM 230200009. Nama saya Jejang dengan NIM 2302003. Rusdiana Rahman Saputra dengan NIM 2301005. Saya Rida Marika dengan NIM 2302001. Cafe Portakaba merupakan usaha lokal yang bergerak di bidang P&B. Sejak didirikan pada tahun 2019, Cafe Portakaba telah dikenal dengan keunikan produknya, yaitu kopi buah-buahan, varian kopi yang dipadukan dengan rasa segar dari buah tropis. Lalu Cafe Portakaba tidak hanya melayani penjualan secara langsung di gerai, tetapi juga memperluas jangkauan melalui layanan pembelian online. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi kopi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat terhadap berbagai varian dan penyajian kopi BPS tahun 2023. Hal ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha seperti Cafe Portakaba untuk mengembangkan produk berbasis kopi lokal dengan sentuhan inovatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis alur sistem penjualan yang berjalan di Cafe Portakaba, baik secara online maupun offline. Diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional serta kualitas layanan kepada pelanggan. Setelah itu ada ruang lingkup. Yang pertama, objek penelitian. Kedai kopi bernama Cafe Portakaba yang menjual kopi buah-buahan sejak tahun 2019. Untuk yang kedua, ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemilik kafe dan staf Portakaba yang mengetahui semua sistem penjualan Cafe Portakaba. Yang ketiga, ada fokus di penelitian. Penelitian ini hanya fokus pada proses penjualan online dan offline yang sedang berjalan. Untuk selanjutnya, yang keempat, ada batasan penelitian. Untuk penelitian ini tidak membahas aspek keuangan secara menyeluruh, kan tetapi hanya hasil penelitian yang bersifat deskriptif untuk memahami sistem yang sedang berjalan. Dan yang terakhir ada lokasi dan waktu. Untuk wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025 di Cafe Portakaba yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman nomor 62 di Bandung. Untuk metodologi pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi dan pengalaman secara langsung ke Cafe Portakaba. Sistem penjualan offline di Cafe Portakaba dimulai dengan pertama ada pelanggan datang ke lokasi Cafe Portakaba. Kedua, ada pelanggan memesan langsung ke kasir atau ke barista. Ketiga, ada kasir mencatat pesanan. Keempat, ada pembayaran dilakukan langsung. 5, ada pemesanan diproses oleh barista atau dapur. Keenam, ada pesanan diantar atau diambil oleh pelanggan. Ketujuh, tidak ada data digital tersimpan. Selanjutnya ada aktor yang terlibat. Yang pertama ada pelanggan, kedua ada kasir, ketiga ada dapur, keempat ada pelayan. Sistem yang terlibat dalam proses. Yang pertama ada manual, yang kedua ada alat pembayaran digital, payment gateway. Yang ketiga, tidak ada sistem integrasi berupa sistem point of sale. Berdasarkan proses dan aktor yang tadi disampaikan, bisa kita simpulkan bahwa diagram BPMN untuk proses ASIS-nya adalah seperti ini. Di mana prosesnya dimulai dengan start event dari pelanggan yang datang ke Cafe Portakaba, lalu kasir memberikan menu ke pelanggan, dilanjutkan dengan pelanggan memilih dan memesan menu. Setelah itu, kasir mencatat pesanan secara manual, lalu pelanggan lakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kasir mengkonfirmasi pesanan kepada tim dapur. Dan tim dapur membuat pesanannya yang dikerjakan kurang lebih 15 menit dengan 2 orang tim dapur. Setelah itu, tim dapur menyiapkan pesanannya. Jika pesanan sudah selesai, maka pelayan akan mengantarkan pesanan ke pelanggan dan diakhiri dengan end event.
Setelah itu ditemukan beberapa kendala atau bottleneck yang dapat menghambat kelancaran operasional dan pelayanan. Bisa disimpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, pada proses pencatatan manual itu rentan terhadap kesalahan. Lalu, yang kedua, tidak ada sistem antrean digital sehingga saat ramai bisa saja membingungkan. Dan yang ketiga, proses pembayaran di awal itu bisa menghambat saat pelanggan ingin menambah pesanan. Dan yang berikutnya, tidak ada tracking status pesanan bagi pelanggan. Itu bisa membuat mereka menunggu tanpa ada informasi. Yang selanjutnya, ada ketergantungan pada kasir yang sangat cukup tinggi untuk banyak tahapan, seperti pemesanan menu, mencatat pesanan, dan konfirmasi. Lalu, tidak ada terintegrasi ke sistem penjualan, di mana kasir harus mencatat ulang total transaksi. Dan yang terakhir, tidak tersedia laporan penjualan secara real-time, jadi data penjualan itu perlu direkap secara manual setiap hari. Oke, sekarang kita akan menghitung durasi produksi yang ada di tim dapur. Karena tim dapur ada 2 orang, kita anggap 10 pesanan masuk itu akan dikerjakan oleh 2 orang, dan 1 pesanan itu dikerjakan selama 15 menit. Maka 10 pesanan dikali 15 menit dengan total 150 menit per total durasi. Sehingga 5 pesanan tersebut dikali dengan 15 menit per 1 pesanan menghasilkan 75 menit per orang dapur untuk mengerjakan 5 pesanan. Yang pertama, gunakan QR Code menu yang bisa di-scan. Yang kedua, gunakan aplikasi atau POS Point of Sales. Yang ketiga, sediakan pilihan atau pembayaran di awal dan di akhir. Yang keempat, tambahkan aplikasi status pesanan di layar kecil atau TV. Yang kelima, pastikan seluruh staf paham menggunakan sistem baru. Yang keenam, tambahkan opsi review atau rating. Yang pertama, digital menu dan self order system. Pelanggan dapat langsung mengakses menu digital melalui QR code. Yang kedua, sistem pencatatan otomatis dengan menggunakan point of sales. Yang ketiga, pembayaran fleksibel dan terintegrasi. Sistem mendukung metode pembayaran non-tunai atau e-wallet. Yang keempat, dashboard pesanan real-time. Layar antrian disediakan untuk menampilkan status pesanan. Yang keenam, sistem umpan balik feedback cepat. Setelah layanan selesai, pelanggan dapat memberikan rating atau ulasan. Berdasarkan rekomendasi perbaikan tadi, maka dapat disimpulkan untuk diagram BPMN sebagai proses to be-nya adalah dimulai dengan start event di mana pelanggan datang ke KP Portakaba lalu memilih meja. Setelah itu, pelanggan akan men-scan QR menu yang ada di setiap meja dan sistem akan menampilkan menu yang tersedia. Lalu, pelanggan akan memesan menu dan pelanggan melakukan pembayaran non-tunai. Setelah itu, sistem akan memvalidasi pembayaran. Dengan gateway, jika pembayaran berhasil, maka admin akan menerima data pesanan dan bukti pembayaran. Jika tidak berhasil, maka sistem akan memunculkan notifikasi ulangi pembayaran dan akan diterima oleh pelanggan. Namun, jika tadi setelah berhasil, maka dapur akan menerima pesanan dan menyiapkan pesanan. Setelah itu, sistem akan mengupdate status pesanan sedang disiapkan, dan sistem juga akan mengecek kesiapan pesanan. Dengan memunculkan, jika pesanan sudah selesai, maka akan langsung diupdate sebagai pesanan siap. Namun jika tidak, maka pesanan masih akan tetap dalam update sedang disiapkan. Setelah sistem memunculkan update status pesanan siap, maka dapur akan menyiapkan pesanan yang akan diambil oleh pelanggan. Setelah itu, pelanggan mengambil pesanan, dan sistem akan memunculkan untuk meminta rating dan ulasan kepada pelanggan. Jika pelanggan mengisi rating, maka admin akan menyimpan ulasan pelanggan. Namun jika tidak, proses akan selesai. Begitupun, jika pelanggan sudah memberikan rating, maka proses akan selesai dan diakhiri dengan end event. Sekarang, kita akan menganalisis bagaimana perbandingan antara proses as is dan proses to be. Yang pertama, pada pemesanan dan pencatatan, pada proses as is masih melalui kasir, sedangkan pada to be sudah menggunakan scan QR menu. Yang kedua, pada proses komunikasi ke dapur, di mana pada as is masih melalui lisan ataupun tulisan tangan, sedangkan pada to be terintegrasi digital via sistem back-end. Pada proses pembayaran, pada sistem as is masih melalui tunai, sedangkan pada to be sudah melalui non-tunai. Pada aspek status pemesanan, pada as is tidak diketahui oleh pelanggan, sedangkan pada to be ditampilkan secara real-time di monitor antrian. Yang berikutnya, pada as is
tidak ada permintaan untuk memberikan ulasan, sedangkan pada to be itu ada secara digital. Untuk monitoring, pada as is itu manual dan sangat sulit untuk dievaluasi, sedangkan pada to be itu sudah tersedia dashboard dan laporan secara digital. Yang pertama, waktu pelayanan lebih cepat. As is, pelanggan harus tunggu menu, sedangkan to be, pelanggan harus scan QR. Yang kedua, pelanggan lebih puas. Pelanggan tidak perlu antri lama. Yang ketiga, kerja karyawan lebih fokus. Kasir hanya fokus pada pembayaran, tidak perlu catat pesanan. Yang keempat, data penjualan tersimpan otomatis. Pemilik KP bisa lihat beberapa banyak pesanan. Yang pertama, proses kerja lebih cepat dan ringkas. Yang kedua, pembagian tugas lebih jelas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas layanan pelanggan. Yang keempat, ada kepuasan pelanggan menjadi meningkat. Yang kelima, data transaksi tersimpan secara otomatis. Dan yang terakhir, kinerja lebih mudah dipantau oleh owner. Setelah implikasi, ada juga beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan di Cafe Portakaba. Pertama, gunakan sistem QR Code, menu, dan self-order agar pelanggan bisa memesan langsung dari HP mereka tanpa harus menunggu dilayani kasir. Yang kedua, pastikan sistem POS yang digunakan dapat terhubung otomatis ke dapur dan juga ke layar antrian. Untuk selanjutnya, yang ketiga, jika sistem penjualan online seperti Shopee Food aktif, bila perlu ditambahkan jumlah kurir saat pesanan ramai agar tidak terjadi penumpukan antrian pengantaran. Untuk selanjutnya, yang keempat, sebelum sistem baru diterapkan, lakukan pelatihan SOP digital kepada semua pegawai agar mereka paham alurnya. Yang kelima, manfaatkan data transaksi dan ulasan pelanggan dari sistem untuk memantau performa harian, menu favorit, dan menentukan strategi pemasaran atau promosi yang tepat di waktu yang akan datang. Yang terakhir, ada tambahkan fitur review atau rating cepat setelah pesanan selesai. Cafe Portakaba sebagai bisnis yang bergerak di bidang penjualan kopi dan minuman sejak tahun 2019 telah menjalankan sistem penjualan secara langsung. Namun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa terkendala banyak sekali masalah yang kita liput. Untuk selanjutnya, melalui rancangan sistem to be, diterapkan solusi digital berupa menu QR Code, sistem pemesanan mandiri, dan penggunaan POS, Point of Sale, yang terintegrasi langsung ke dapur dan layanan antrian. Untuk perancangan sistem to be ini, terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi, baik dari segi efisiensi waktu kerja, peningkatan kepuasan pelanggan, serta kemudahan dalam memantau data penjualan secara berkala. Melalui pengalaman ini, kami tidak hanya belajar mengenai proses bisnis di Cafe Portakaba, tetapi juga belajar tentang pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan komitmen dalam kerja tim. Harapannya, pengalaman ini bisa menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok di masa mendatang, baik dalam konteks akademik maupun profesional. Semoga penelitian kami bisa menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.